Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman, kesempatan, kesehatan, dan nikmat iman yang paling berharga sehingga kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan hari ini. Juga salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa peroleh syafaatnya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini tema kuliah singkat kita terkait tentang pentingnya adab terlebih dahulu baru ilmu, atau biasa dipelesetkan, disingkatkan adab dulu baru ilmu. Istilah-istilah ini populer di zaman-zaman para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan juga di zaman-zaman sekarang. Bagaimana penekanan dalam Islam yang itu mendahulukan adab baru kemudian belajar ilmu. Bahkan para ulama membagi dua. Apabila kita ingin belajar sesuatu hal, misalnya taruhlah 30 tahun, maka 20 tahunnya terlebih dahulu adalah belajar adab, dan 10 tahunnya belajar ilmu pengetahuan yang kita maksud. Di situ kita bisa belajar bahwa pentingnya belajar adab terlebih dahulu baru kemudian ilmu. Seperti kata mazhab di Imam Hanafi yang mengatakan bahwa al-adabu fawqal ilmu. Jadi adab itu lebih tinggi urutannya atau tingkatannya dibanding ilmu. Atau seperti bahasa-bahasa Arab yang kita biasa dengar bahwa al-adabu ta'limun ba'da ta'limul ilmu. Jadi belajar adab itu lebih utama atau lebih awal dibanding belajar ilmu. Al-Kisah seorang ulama besar dulu pergi menuntut ilmu ke suatu negara, itu kira-kira jaraknya 2 hari 2 malam, berjalan kaki dan kadang naik unta. Nah, setiba di tempat menuntut ilmu setelah melalui perjalanan 2 hari 2 malam, ulama tersebut melupakan buku pelajarannya. Jadi ketika dia tiba di gurunya menanyakan terlebih dahulu, mana buku pelajaran atau buku tugas yang aku perintahkan bawa di pertemuan sebelumnya. Tapi ulama ini atau murid ini lupa membawa buku tersebut. Lalu apa kata gurunya? Silahkan pulang dan hadir kembali di pertemuan berikutnya. Karena ini terkait adab. Bayangkan gurunya tidak memperhitungkan perjalanannya 2 hari 2 malam, jalan kaki, naik unta, dan tidak beralaskan kaki. Tapi gurunya mengajarkan bahwa pentingnya adab atau disiplin yang harus ditetapkan terlebih dahulu kepada muridnya. Meskipun kadang kita hal kecil melupakan buku pelajaran, terlambat datang, tapi itulah adab. Bagaimana kedudukan adab lebih tinggi dibanding ilmu. Inilah ulama, pendidikan para ulama dahulu yang bisa kita jadikan contoh ke depan dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana mendahulukan adab terlebih baru ilmu. Kalau kita lihat keadaan sekarang, anak-anak kita atau pola pendidikan kita, ambil contoh datang tepat waktu, lebih duluan hadir dibanding gurunya, tidak bercengkrama ketika ada guru yang menjelaskan, dan keluar setelah gurunya selesai menjelaskan. Nah, itulah adab-adab penting yang harus kita perhatikan di era sekarang ini. Karena kadang di era sekarang, anak-anak didik kita ada yang datang terlambat, lebih duluan gurunya tiba di kelas, atau mungkin kalau via online lebih duluan gurunya join di Zoom, baru kemudian muridnya. Nah, inilah adab. Kadang juga ada yang gurunya sementara menjelaskan tapi muridnya juga bercerita atau mungkin bermain HP. Nah, inilah adab. Bahkan gurunya belum keluar dari ruangan atau gurunya belum live dari Zoom, muridnya lebih dahulu keluar dari ruangan atau muridnya lebih dahulu keluar dari Zoom. Inilah adab. Kenapa ulama menekankan pada kita pentingnya adab? Karena sudah pasti orang yang beradab pasti memiliki ilmu, tapi belum tentu orang yang berilmu memiliki adab. Begitu pentingnya kita ditekankan adab. Jadi pola konkret dari kuliah singkat kita hari ini, bagaimana saya mengajak diri saya pribadi, para guru yang menyaksikan video ini, para dosen ataupun para pengajar di tingkat berbagai pendidikan, untuk menekankan adab-adab dulu kepada muridnya baru kemudian ilmu. Mungkin dimulai dari hal-hal kecil, datang tepat waktu, memberi salam, ataupun tidak bercengkrama ketika gurunya sedang menjelaskan, dan
pulang setelah gurunya keluar dari ruangan. Itu perkara-perkara mungkin kadang kita lihat sepele, tapi ulama mengajarkan itu yang perlu kita latih berulang-ulang pada anak didik kita, sehingga tertanamlah al-adabu fawqal ilmu. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kuliah singkat hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan di keseharian kita, insya Allah, bagaimana mengamalkan adab, pola mendidik adab dulu, baru kemudian mengajarkan ilmu. Baik, demikian, semoga bisa bermanfaat yang singkat ini. Bersama dengan ini, kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.